Di tengah berbagai tantangan global dan ketidakpastian ekonomi dunia, kabar menggembirakan datang dari tanah air. Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% pada kuartal kedua tahun 2025, secara tahunan atau year-on-year. Ini bukan angka biasa. Ini adalah pertumbuhan tertinggi dalam 2 tahun terakhir, dan menjadi sinyal kuat bahwa ekonomi kita sedang bangkit. Tapi apa sebenarnya arti angka ini bagi masyarakat? Mari kita bahas secara mendalam. Apa itu pertumbuhan ekonomi dan kenapa penting? Pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan nilai semua barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam periode tertentu, atau yang biasa disebut produk domestik bruto. Ketika PDB tumbuh, itu artinya kegiatan ekonomi berjalan baik. Orang belanja lebih banyak, perusahaan berproduksi lebih banyak, dan lapangan kerja pun meningkat. Maka, angka 5,12% bukan sekadar statistik, ia adalah cerminan denyut nadi ekonomi Indonesia. Faktor pendorong pertumbuhan. Lalu, apa yang mendorong pertumbuhan ini? Pertama adalah naiknya konsumsi rumah tangga. Masyarakat mulai kembali belanja, bepergian, dan membayar jasa, dari belanja sembako hingga pariwisata domestik. Ini berarti daya beli masyarakat mulai pulih. Kedua adalah investasi swasta yang mulai tumbuh, terutama di sektor manufaktur, konstruksi, dan energi. Investasi asing juga mulai masuk kembali, karena iklim bisnis dinilai lebih stabil setelah pemilu. Ketiga, ekspor Indonesia melonjak. Produk unggulan seperti minyak nabati, logam, dan elektronik menunjukkan performa kuat. Kebutuhan dunia terhadap komoditas ini meningkat, dan Indonesia berhasil memanfaatkannya. Keempat, belanja pemerintah juga ikut mendukung, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Apa kata pemerintah? Menteri Keuangan dan Kepala BPS menyampaikan bahwa capaian ini adalah hasil kerja keras semua pihak, dari pelaku usaha, buruh, hingga petani dan pelaku UMKM. Namun mereka juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ini belum bisa membuat kita lengah. Karena tekanan global seperti konflik geopolitik, fluktuasi harga minyak dunia, dan suku bunga internasional tetap menjadi ancaman yang harus diwaspadai. Dampak ke masyarakat. Apa yang kita rasakan? Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya berdampak langsung ke kehidupan masyarakat. Misalnya, lapangan kerja baru terbuka karena perusahaan mulai ekspansi. Pendapatan real naik karena daya beli meningkat.
program bansos dan bantuan subsidi dari pemerintah bisa lebih maksimal. UMKM mulai pulih karena permintaan lokal kembali naik. Namun tentu saja, tidak semua orang merasakan dampak ini secara langsung dan merata. Masih banyak masyarakat kecil yang mengeluh soal harga kebutuhan pokok yang naik, sulitnya akses permodalan, dan masalah distribusi yang belum merata ke pelosok. Perbandingan global. Kalau kita bandingkan secara global, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini termasuk tinggi. Negara-negara maju seperti Jerman dan Jepang bahkan mengalami perlambatan atau stagnasi. Di kawasan ASEAN, Indonesia kini bersaing ketat dengan Vietnam dan Filipina yang juga mencatat pertumbuhan di atas 5%. Ini membuat investor asing mulai melirik kembali Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi jangka panjang yang stabil dan potensial. Tantangan ke depan. Meskipun angka pertumbuhan terlihat positif, ada beberapa tantangan serius yang harus diantisipasi. 1. Inflasi pangan dan energi masih menjadi ancaman nyata bagi masyarakat menengah ke bawah. 2. Ketimpangan ekonomi antar wilayah, antara Jawa dan luar Jawa, masih tinggi. 3. Tantangan digitalisasi UMKM, yang masih banyak belum masuk ke sistem keuangan formal. 4. Isu lingkungan, seperti deforestasi dan polusi industri, yang ikut naik seiring pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang cepat memang penting, tetapi pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan jauh lebih krusial. Kesimpulan, harapan itu masih ada. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% bukan sekadar kabar baik bagi elit ekonomi atau pejabat pemerintah. Ini adalah harapan bagi semua rakyat Indonesia, bahwa setelah bertahun-tahun menghadapi krisis, kita bisa bangkit dan bergerak maju bersama.